Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita teruskan perbincangan yang kemarin subuh terbengkalai tentang doa mustajab ya. Doa mustajab seorang sahabat mendoakan sahabatnya di masjid antara azan dan qamat dan memilih ungkapan kata yang indah yang menyentuh ataupun menggugah. Dalam Quran ada disebut beberapa tempat. Di antara adab berdoa itu bahasanya karena menyentuh. Bahasanya karena menyentuh. Ada ayat dalam surah An-Naml yang dikatakan ayat orang berdoa secara terdesak. Bahasanya menyentuh ya. Surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra iza da'ah. Halaman 382. Juz 20. Surah An-Naml. Boleh kita perhatikan ayat ini ya. Amma yujibul muttarra iza da'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra iza da'ah. Amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifus su'a ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم اجعلنا من المتذكرين. اللهم اجعلنا ممن يتذكر يا رب. Ini salah satu kaidah berdoa yang kadang-kadang orang tak ingat ya, kadang tak belajar pun. Artinya apa? Kalau berdoa kita mesti dengan bahasa yang menyentuh, menggugah dan kita merasa terdesak. Al-muttar itu orang yang terdesak, orang yang kesempitan. Orang merasa terdesak dan kesempitan. Tidak ada cara lain lagi, tidak ada solusi lain lagi. Kita meminta kepada Allah, ya Allah. Macam kita cerita kemarin, hamba Allah yang dari Brunei yang pergi umrah, ya Allah, saya datang dari Brunei ke tempat suci ini dari negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak, ya Allah. Dosa saya menggunung, ya Allah. Janganlah nanti saya balik ke Brunei, saya bawa dosa lagi pulang ke sana, ya Allah. Buatlah perubahan pada diriku, ya Allah. Aku tidak mau seperti orang banyak pergi umrah balik tidak berubah, ya Allah. Saya ingin berubah. Barangkali inilah umrah satu-satunya untukku, ya Allah. Macam masuk Ramadan juga begitu. Ya Allah, mungkin ini Ramadan terakhir, ya Allah. Berilah aku Ramadan yang terbaik, ya Allah, yang dapat menghapuskan dosa terdahulu. Seperti dijanjikan dalam hadis, barang siapa yang
Man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bersiam Ramadan dengan iman, yakin dan ingin merebut fadilat yang indah, yang hebat dalam bulan Ramadan, ihtisab, ingin meraih keuntungan yang besar, itu tujuannya ingin mendilik dosa terdahulu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosa terdahulu. Jadi kita pilih sendiri, kalau boleh dengan bahasa sendiri yang lahir dari hati. Ini maksudnya di sini amman yujibul mutarra iza da'ah. Apa maksudnya? Allah itu mengijabah doa orang yang merasa terdesak. Iza da'ah, kalau orang itu berdoa. Wa yakshifu su', Allah akan menghilangkan penyakit, wabah, masalah apa saja yang dihadapi orang itu. Allah akan menghilangkannya. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Andainya kamu ini sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini untuk melaksanakan Islam, melaksanakan ajaran agama Allah. A ilahum ma Allah? Adakah ilah selain Allah lagi? Tak ada. Allah itulah satu-satunya, la ilaha illallah, qalilan ma tazakkarun. Sedikit orang yang ingat. Maka indahlah jadi yang sedikit itu ya. Ini salah satu kaidah berdoa. Kita berdoa dengan bahasa dari hati sendiri, dengan ungkapan yang menyentuh dan menggugah. Subhanallah. Teringat kisah orang saleh. Ada seorang saleh, banyak disampaikan dalam media ya, dalam YouTube. Seorang hamba Allah ini dia orang Mesir. Dia kena stroke. Sudah banyak berubah, dia ada duit, dia boleh terbang ke Paris, ke London, ke mana-mana sesuka hatinya. Dia kena stroke. Sudah banyak habis duit, tapi stroke tak hilang. Maka satu hari itu dia melihat ada secara langsung dari Mekah. Dia melihat dari rumahnya di Mesir. Teringat sama dia, oh saya nak pergi ke Mekah lah ini. Saya nak berdoa di sana dengan bahasa yang menyentuh hati. Lalu dia cakap sama anaknya, nak bawalah ayah ke rumah sang raja itu. Raja mana ayah? Itu yang di Mekah itu. Ayah nak ke rumah raja, ayah stroke, macam mana nak pergi ke sana, kata anaknya. Yang penting uruskan ayah ke sana. Yang penting ayah nak berdoa kepada raja di rumahnya. Baiklah kata anak, disiapkanlah. Anak pun membawa ayahnya ke Mekah, masuk Masjidil Haram dengan kursi roda. Subhanallah. Sampai di dalam dia bilang sama anaknya, nak sekarang ayah akan berusaha dengan Allah. Anak tak usah dekat-dekat di sini, pergilah jauh-jauh nanti. Jangan diurus ayah lagi, ayah akan berurusan dengan Allah. Subhanallah. Dia merasa kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Subhanallah. Dia merasa kedekatan yang sangat dekat. Tengok ayat dalam suratul Baqarah ya. Ayat tentang siam. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Subhanallah. Ayat tentang siam ya. Juz 2. Kalau hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah kepada Rasulullah, fa inni qarib. Aku sungguh dekat kepada hamba itu. Jadi di antara syarat nak makbul doa karena merasa kedekatan dengan Allah. Dekat kita dengan Allah. Subhanallah. Halaman berapa? Halaman 28 ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Boleh dibaca ya. Ayat 186 di bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, kalau kamu ditanya hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku sangat dekat dengan setiap orang. Ujibu da'watad da', ujibu da'watad da', aku akan kabulkan, akan ijabah dakwah doa setiap orang yang berdoa. Aku akan mengijabah doa setiap orang yang berdoa. Iza da'ani, kalau mereka berdoa. Fastajibuli, sahutlah perintah Allah, lakukanlah suruhan Allah, jauhilah larangan Allah. Wal yu'minu bi, mereka mesti beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka menempuh jalan yang betul. Apa intinya? Fa inni qarib, aku sangat dekat kepada hamba itu. Jadi ini yang dirasakan oleh orang yang pergi ke Makkah tadi. Bila dia masuk masjid, dia berdoa dengan bahasa yang menyentuh. Apa bahasanya? Karena dia stroke, dia doanya, wallahi ma ana bi tali' min baitik illa ala rilayya aw ala al-maqabir. Itu doanya. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa ala rijlayya aw ala al-maqabir. Wah, sangat menyentuh. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa ala rijlayya aw ala al-maqabir. Ya Allah, saya sudah datang jauh dari Mesir ke sini. Saya lumpuh, saya stroke. Saya ingin berjalan sekejap lagi, ya Allah. Janganlah lagi saya keluar masjid nanti lumpuh lagi. Saya ingin berjalan kaki sekejap lagi, ya Allah. Dengan berkat rahmat rahim-Mu. Kalau susah bagimu menjadikan aku ini sehat semula, saya rela rohku dicabut, ya Allah. Biarlah saya diantar ke kubur sesudah ini. Bahasanya dibaca 10 menit, 20 menit, 30 menit, entah sejam entah berapa. Wallahi ma ana bi tali' min baiti illa ala rijlayya ala al-maqabir. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa ala rijlayya ala al-maqabir. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa ala rijlayya ala al-maqabir. Dibaca sampai dia penat, sampai dia tertidur di atas kursi roda di depan Ka'bah. Sampai dia tertidur, dalam tidur dia dapat message. Dia terima message, 2 patah perkataan saja. Doanya mungkin 10 patah perkataan, tapi jawabannya 2 saja. Qum imshi, itu saja. Bangkit jalan, bangkit jalan. Qum bangkit, imshi jalan. Bangkit dia berjalan dia. Bangkit dia berjalan, dia bergayut di kelambu Ka'bah. Wallahi ma khaba man istajara ilaik. Kata, ya Allah, tidak pernah kecewa orang mencari perlindungan-Mu. Link dengan Allah karena kuat. Linknya karena clear. Link karena clear. Itulah. Fa inni qarib. Kata dalam ayat tadi, aku sangat dekat kepada hamba-Ku itu. Adakah kita merasa kedekatan? Bila kita berada di rumah Allah, kita dekat tak dengan Allah? Bila kita dengan kitab Allah, bertambah dekat tak? Bila kita tak baca Quran, ada tak rasa renggang jauh dengan Allah? Bila jauh dari masjid, kita merasa kena marah ke? Kita merasa kena usir ke? Karena terjauh, tersingkir, terpelanting ke? Wah, subhanallah. 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 Berjalan sehat dia. Lepas dia sehat, ada seorang syekh yang ceramah di Mekah. Seorang syekh ulama terkenal, dia ceramah di Mekah bahasa Arab. Banyak ceramah di YouTube. Sebelum dia ceramah, dia agak syekh tadi, syekh jangan start ceramah dulu. Saya ada cerita ini. Cerita saya unik. Diharapkan saya share dengan jemaah. Tolong sampaikan cerita sini sama jemaah. Bah biseta kata syekh tu. Dia pun cerita. Syekh tadi pun ceramahlah dia. Oh, seindahnya katanya. Betapa perlunya kita kepada
keadaan seperti ini ya, apalagi sekarang masalah iman merosot, keyakinan merosot, masalah penyakit lagi ya, COVID-19 lagi, kita perlu mengadu kepada Allah dengan cara macam ini. Subhanallah, subhanallah. Kita baca ayat tadi ya, semula ayat surat An-Naml, "Amman yujibul mutarra." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allahumma ja'alna minal mutazakkirin. Perhatikan ayat ini, baca sehingga faham mesejnya. Allah berjanji di sini bila orang itu berdoa dengan hati, dengan bahasa yang dari hatinya, macam sahabat kita yang pergi umrah tu, balik dari umrah berubah dia, meninggalnya cemerlang. Ada lagi kisah orang saleh juga dalam kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu, karangan Dr. Ain Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Kembar kepada buku La Tahzan ini ada bukunya Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Tolong cari buku itu, banyak dijual di kedai dan sudah lulus untuk dijual di sini. Kalau tak ada boleh diorder dari Malaysia, Kuala Lumpur ya, Batu Cave. Dalam buku itu cerita orang yang kerjanya berniaga, berjual, bisnis, naik unta di padang pasir. Tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh seseorang yang berlakon seperti orang susah, tapi dia orang jahat. Bak kota Melayu, musang berbulu ayam, kata orang Melayu ya. Anak-anak sekarang dia terfaham kadang tuh, musang berbulu ayam. Dia musang tapi bulunya ayam, jadi berkawal lah dengan ayam. Sekali dimakannya ayam tuh. Ini orang yang jahat, dia berlagak seperti orang yang susah. Dihadangnya seorang peniaga yang lalu di jalanan, seorang diri di padang pasir. Tuan, saya ini kehabisan duit. Saya ini Ibnu Sabil, nak menumpang naik kenderaan sekejap boleh tak? Duit tak ada, kenderaan tak ada, nak makan tak ada. Saya nak pergi ke tempat tidak jauh dari sini. Bolehkah saya naik kereta awak? Baiklah katanya, dibawanya sampai di tempat yang dia sudah target. Dia dah target dah. Ayo saya turun di sini saja katanya. Dia pun turun, dikeluarkannya pedangnya. Dia menghunus pedangnya, mengugut orang tadi, nyawa atau harta. Kalau bahasa Arabnya, wallahi la aqtulannak. Jiwa anda akan melayang kalau harta tidak diserah. Subhanallah. Kalau bahasa kitanya, nyawa atau harta. Lain tu pulang ceritanya. Tadi kamu cakap kau ni orang susah perlu ditolong. Sekarang lain pula ceritanya, nyawa atau harta. Kalau saya mati, siapa yang membelanji anak saya masih kecil di rumah, anak benamitan di rumah lakat? Nyawa atau harta? Tidak boleh ditawar lagi. Dia teringat ayat ni. Bolehkah saya sembahyang 2 rakaat dulu katanya. Bah, sembahyang tah, tapi jangan panjang-panjang ayatnya nanti. Jangan nak baca Yasin, nak baca suratul Mulk, Waqiah. Dia sembahyang, inilah ayat dibacanya. Dibacanya 3 kali. Lepas membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Amman yujibul mutarra idza da'a, amman yujibul mutarra idza da'a, amman yujibul mutarra idza da'a. Dibacanya 3 kali. Tiba-tiba ada makhluk Allah muncul dengan tiba-tiba membawa pedang, terus dipenggalnya leher penjahat. Konyol terus. Dipenggalnya serta-merta leher penjahat tadi. Bila dia selesai salat,
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tadi dah terpotong lehernya dah. Ditanyanya pembawa pedang tuh, man anta ya Turo? Who are you? Kamu ini siapa sih? Saya petugas Allah dari langit. Pejabat saya di langit ketujuh. Waktu Anda baca ayat tadi, kami aras Allah itu bergegar mendengar bacaanmu itu. Saya tadi pertama kali kau baca ayat, saya masih di langit ketujuh. Kali kedua kau baca, saya sudah di langit keempat. Kali ketiga saya sudah sampai di bumi. Kerja saya sudah selesai. Bayangkan ya, amma yujibul mutarra iza da'ah, masih di langit ketujuh. Amma yujibul mutarra iza da'ah, di langit keempat. Amma yujibul mutarra iza da'ah, di langit, di atas bumi sudah. Tidak sampai semenit dari langit ketujuh ke bumi dan kerjanya sudah selesai. Ada dalam buku apa? Jagalah Allah, Allah menjagamu, karangan Dr. Ain Al-Qarni. Bahasa Arabnya ihfazillah yahfazka. Kembar kepada buku La Tahzan. Kalau tak ada, carilah, harganya tidak mahal, agar kita dipelihara Allah. Banyak dalam buku itu pendekatan macam mana supaya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ini 3 kali dengan niat nanti bila kita sudah baca, kita baca secara sendirian, Allah dengar doa kita ini. Ini ayat untuk terhindar daripada bahaya yang mendesak. Termasuklah COVID-19 patutnya ya, boleh kita gunakan ini untuk mencegah COVID-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kalau tak hafal satu ayat penuh, boleh paling kurang amma yujibul mutarra iza da'ah, ataupun sambung dengan wa yaksifu su', ataupun sampai wa yaj'alukum khulafa'al ard. Paling kurang tadi apa? Amma yujibul mutarra iza da'ah. Amma yujibul mutarra iza da'ah. Engkaulah yang mengkabulkan, yang mengijabah doa orang yang terdesak. Saat orang itu berdoa kepadamu, engkau sudah berjanji ya Allah, sekarang tolonglah perlihatkan kekuasaanmu yang hebat kepadaku ya Allah. Subhanallah. Seperti mana orang tadi yang stroke tadi ya, berjalan keluar masjid, masuk masjid, naik ke kursi roda, keluar masjid berjalan dengan keyakinan yang tinggi, merasa dirinya terdesak, tidak ada jalan lain. Belanja sudah banyak, ke Paris, ke London, ke USA sudah banyak duitnya keluar. Sekarang dia mengadu kepada Allah perubatan langit. Akhirnya penyakitnya selesai. Alhamdulillah alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa radana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana ya mujibas sa'ilin. Wa ihfaz sya'ba Brunei wa syu'ub al-islamiyah syarqan wa gharban ya akramal akramin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa anta bil ijabati jadir. Innaka ala kulli syai'in qadir wa anta bil ijabati jadir. Innaka ala kulli syai'in qadir wa anta bil ijabati jadir wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minkum.